Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 4 Oktober 2020. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semesta alam takluk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi serta seluruh isinya. Engkaulah Tuhan atas semesta alam. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon, dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata satu kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya ke dalam kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu sendi? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-27. Juga kita memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Injil pada hari ini membicarakan tentang perjalanan sebuah sejarah keselamatan, di mana Allah memberikan kepada manusia kebebasan. Manusia menyalahgunakan kebebasan itu, berdosa, maka tidak layak tampil dan hidup di dalam firdaus, di tempat kebahagiaan. Maka yang muncul dalam diri manusia adalah kesulitan berganti kesulitan, masalah berganti masalah. Keributan selalu ditampilkan lagi dengan keributan. Tidak ada damai sejahtera. Maka norma-norma kemasyarakatan terus saling gigit-menggigit.
Maka di dalam Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita mendengar bagaimana Tuhan mengutus para nabi kepada bangsa Israel untuk memperlihatkan kebaikan dan kasih Tuhan. Tapi apa yang dibuat? Reaksi mereka, masa bodoh, cuek saja. Terus Tuhan berusaha, akhirnya memberikan putranya. Demikian pula putranya disalibkan. Kita beruntung Tuhan Maha Rahim. Kalau mungkin kita Tuhan sudah dihancurkan, tapi Tuhan adalah Maha Rahim. Maka setelah Yesus bangkit, para murid mewartakan kabar gembira, dan dari sana lahir orang-orang kudus yang mempelajari dan terbuka kepada Yesus. Mereka betul menikmati apa yang menjadi ajaran Yesus, yaitu cinta kasih, dan mereka melaksanakannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karena itu, saudaraku terkasih, salah satunya adalah Fransiskus Assisi, pemuda yang hidup berkecukupan, pemuda yang pada masa mudanya mengikuti kenikmatan-kenikmatan dunia, pemuda yang tidak peduli kepada Tuhan pada waktu itu. Namun Tuhan menegur dia, kan dia mempunyai cita-cita menjadi tentara, kan tentara bisa berkuasa, tapi ternyata jatuh di penjara. Dan di sana dia merefleksikan apa artinya hidup. Ternyata hidup adalah untuk menjadi pelayan Tuhan. Sepulangnya dari penjara, Fransiskus berubah total. Dari orang yang berfoya-foya sekarang menjadi seorang pengemis, mengambil kemiskinan Yesus yang tidak terikat dengan harta dunia ini. Dia bukan seorang imam, dia diakon, tapi hidupnya mewartakan kabar gembira, mencintai Allah, bisa berbicara dengan binatang-binatang. Hatinya betul memberikan seluruh hidupnya untuk cinta, mencintai, melayani. Maka dialah orang pertama yang mendapatkan stigmata di La Verna, yang kemudian nanti disusul oleh pengikutnya, Padre Pio. Maka nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan pengikut Santo Fransiskus, dan salah satunya ada di Bali, mengelola tempat panti asuhan Sidi Astu. Mereka akan men-sharingkan pengalaman. Selamat pagi, saudari, saudara, dan semua umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-27. Tetapi bagi keluarga besar Fransiskan, hari ini merupakan hari raya Bapa kita Seraphicus Santo Fransiskus Assisi. Tanggal 4 Oktober merupakan hari raya bagi kami. Sebelumnya, perkenalkanlah diri saya. Saya Suster Saverin OSF. Saya tinggal di biara OSF Tuke yang mengelola panti asuhan Sidi Astu. Hari ini kami sangat berbahagia karena boleh bersama-sama merayakan pesta Bapak Fransiskus bersama seluruh keluarga besar Fransiskan, Ordo ketiga, Ordo kedua, dan Ordo ketiga, baik sekuler maupun reguler. Mengapa saya sangat berbahagia menjadi pengikut Bapak Fransiskus Assisi? Karena Santo Fransiskus Assisi merupakan santo yang sangat dihormati, santo yang sungguh memberikan warna bagi gereja di masa hidupnya sampai saat ini. Spiritualitasnya sungguh masih dapat dihidupi dan dikembangkan
dari masa ke masa. Kecintaannya terhadap kemiskinan sungguh membuahkan suatu kekayaan yang luar biasa. Cinta akan orang-orang kecil, cinta akan lingkungan dan semua ciptaan yang menjadikannya Santo Fransiskus memilih semuanya dan menganggap segalanya menjadi satu saudara. Apapun dipandangnya sebagai seorang saudara atau saudari. Itulah dasar spiritualitas Bapak Fransiskus yang sungguh bisa hidup sampai saat ini, di mana persaudaraan semakin terkikis. Tetapi kami sebagai pengikutnya berusaha untuk terus-menerus menghidupi semangatnya di dunia dewasa ini. Bagi saya yang tahun ini boleh merayakan 40 tahun sebagai suster OSF, merasa bahagia karena spiritualitas itulah yang menjiwai kehidupan saya. Secara konkret, saat ini saya bertugas di panti asuhan. Itulah anak-anak atau orang-orang kecil yang dicintai oleh Bapak Fransiskus, di mana saya boleh ikut serta dan boleh mengaktualisasikan semangat Bapak Fransiskus di panti asuhan Sidi Astu ini. Yang selalu menjadi motivasi dan pendorong saya adalah kata-kata Bapak Fransiskus sendiri. Mari kita mulai lagi, karena kita belum berbuat apa-apa. Itulah jiwa yang selalu saya hidupi setiap pagi, setiap hari untuk memulai aktivitas saya. Deus meus et omnia, Tuhanku dan segalaku. Selamat bahagia merayakan pesta Bapak Fransiskus Assisi. Semoga kita belajar dari Tuhan yang Maha Raya, agar kita terbuka dan mencintai teman-teman kita, saudara-saudara kita apa adanya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, juga selamat pesta Santo Fransiskus Assisi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kerahiman berlimpah jauh melampaui pahala dan doa umat yang bermohon padamu. Limpahkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, ampunilah dosa kami yang menggelisahkan hati, dan karuniakanlah anugerah-Mu yang melebihi harapan kami, sebagaimana telah dialami Santo Fransiskus Assisi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Name I find, in His name